Seorang warga sipil tewas diduga diserang oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Komisi 1 DPR RI lakukan fit and proper test terhadap 24 calon duta besar Indonesia. Turnamen pramusim sepak bola Piala Presiden 2025 resmi digelar 6 Juli mendatang. Selamat siang pemirsa, menemani waktu akhir pekan Anda, Laporan 8 Siang Garuda TV kembali hadir dengan informasi penting dan menarik yang sudah tim redaksi rangkum. Bersama saya, Hayumi Rinjani, inilah Laporan 8 Siang selengkapnya. Seorang warga sipil tewas diduga diserang oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Satgas Ops Damai Kartens merespon cepat peristiwa pembunuhan tersebut. KKB kembali berulah, lagi-lagi warga sipil menjadi korbannya. KKB diduga melakukan penyerangan terhadap seorang warga sipil berinisial JJ hingga tewas pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Korban yang merupakan pegawai honorer di pemerintah Kabupaten Yahukimo ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Satgas Ops Damai Kartens merespon cepat peristiwa pembunuhan tersebut dengan langsung menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan dari jajaran Polres Yahukimo melalui jaringan HT internal. Barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian antara lain 1 unit sepeda motor, sebuah handphone, sendal jepit, spion motor, serta perlengkapan pribadi milik korban. Seorang saksi juga telah dimintai keterangan awal untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Dengan langsung menuju TKP dan mengevakuasi korban ke RSUD DKI. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami banyak luka akibat senjata tajam yang mengindikasikan kekerasan berat. Sehingga saat ini, situasi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Selanjutnya, olah TKP lanjutan akan dilakukan oleh Polres Yahukimo sebagai bagian dari proses penyidikan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada. Kasus ini kini dalam tahap penyidikan mendalam. Olah TKP lanjutan dijadwalkan dilakukan oleh Satreskrim Polres Yahukimo. Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu tidak bertanggung jawab yang tersebar di media sosial maupun dari kelompok tertentu. Hingga saat ini tim SAR gabungan melaporkan bahwa belum berhasil menemukan lagi korban TMP Tunu Pratama Jaya. Tercatat 29 orang korban masih dinyatakan hilang. Gabungan hingga saat ini melaporkan belum menemukan 29 korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Seluruhnya masih dalam proses pencarian dengan radius yang diperluas. Operasi pencarian melibatkan 15 armada laut dan pemantauan udara dari helikopter Polairut serta pesawat militer. Pencarian juga akan melibatkan drone bawah laut sehingga memungkinkan pencarian hingga ke bangkai kapal. Sebab ada dugaan korban yang masih berada di dalam kapal. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai melakukan investigasi perihal kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di lintasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Pelabuhan Gili Manuk, Bali. Kepala KNKT Suyanto Cahyono menyatakan pihaknya memulai proses tahapan investigasi sejak kapal hendak berlayar dengan menyelidiki kelaikan kapal. Dokumen berupa surat persetujuan berlayar atau SPB dan lainnya
Selain itu, KNKT juga melakukan investigasi pelaksanaan tanggap darurat saat terjadi kecelakaan. Hingga Jumat petang, tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Pencarian pada hari kedua ini terkendala gelombang tinggi dan jarak pandang yang terbatas. Semua unit semua yang di darat maupun di laut itu semua sudah dilatih untuk menghindari adanya korban meninggal. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang kita cari. Nantinya kita akan berikan rekomendasi tidak hanya penyebab dari kapal tenggelam, tapi penyebab dari kenapa ada korban meninggal ini juga bagian yang penting. Nah itu kapalnya itu mati mesin. Miring sedikit kapalnya langsung mesinnya mati. Oh itu bukan hampir nyampe ke Bali, Gilimanuk juga? Jauh masih. Saya aja yang ditemukan aja ditemukan di buah. Masih terkait dengan insiden kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pemirsa, insiden tenggelamnya kapal feri tersebut tidak berdampak pada agen tiket kapal dan bus di Terminal Magetan. Seluruh jadwal berjalan normal. Insiden kapal feri tenggelam di Selat Bali tidak berdampak pada penjualan agen tiket kapal dan bus jurusan Bali di Terminal Magetan, Jawa Timur. Penjualan tiket kapal feri dan tiket bus jurusan Denpasar Bali masih berjalan normal, tidak ada penundaan jadwal pemberangkatan maupun penundaan calon penumpang tujuan Bali. Jadwal masih normal. Kalau jadwal pemberangkatan Masih normal. Masih seperti biasa, nggak terdampak. termasuk penumpang nggak ada yang ditunda atau di-cancel nggak ada? Nggak ada yang ditunda, nggak ada yang di-cancel. Kalau di terminal ini ada berapa agen Mas yang tujuan kembali itu? Dua agen, 2 PO. Tapi pemberangkatan tetap normal semua ya? Tetap normal semua. Kalau dalam sehari itu biasanya diberangkatkan berapa armada tuh Mas? Berapa kali jadwal itu Mas? 3 kali pemberangkatan Mas. Biasanya pagi, siang, sama jam 2. Jurusan mana itu Mas? Denpasar. Kebakaran melanda sebuah pabrik pupuk petroganik di Ngawi, Jawa Timur. Ruang bagian produksi terbakar, menyambar tumpukan kayu yang dipakai untuk pengolahan pupuk organik. Kebakaran melanda sebuah pabrik pupuk petroganik milik PT Bumi Subur Sentosa di Jalan Raya Ngawi Magetan, Kecamatan Gendang, Kabupaten Ngawi. Terlihat kobaran api cukup besar membakar ruang produksi pupuk organik. Besarnya kobaran api menjalar ke tumpukan kayu yang biasa dipakai untuk pengolahan pupuk kompos. Salah satu karyawan pabrik, Andik Purwanto, mengatakan kebakaran itu diketahui saat sejumlah karyawan hendak produksi malam. Api tiba-tiba terlihat pada samping mesin pengering pupuk organik hingga terus membesar. Karyawan yang mengetahui kebakaran itu langsung menghubungi petugas damkar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Ngawi dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman karena api begitu cepat membesar dan membakar tumpukan kayu kering. Api berhasil padamkan oleh petugas selama hampir 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan sementara api berasal dari sisa arang yang belum dimatikan sehingga menjalar ke benda yang mudah terbakar. Awalnya mau produksi jam 10. Terus? Itu dari depan itu kelihatan ada api. Terus? Apa yang Mas lakukan setelah tahu ada api itu? Terus tadi salah satu ada yang memanggil pemadam kebakaran. Ini pabrik ini produksi apa ini? Pupuk organik. Terus yang terbakar itu apa? Bahan bakarnya kayu. Kayunya untuk mengeringkan itu. Hingga pagi dini hari, petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan pembasahan guna memastikan api sudah padam. Petugas kepolisian dari Polsek Gendang juga mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Belum ada keterangan terkait kerugian akibat peristiwa kebakaran tersebut. Laporan Andik Ari Wibowo, Ngawi, Jawa Timur, Garuda TV.
Belasan kelurahan di kota Ternate, Maluku Utara terdampak bencana hidrometeorologi. Bencana menyebabkan kerusakan rumah, sekolah, dan pagar kantor DPRD serta Badan Jalan Nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate, Maluku Utara menerjunkan sebanyak 10 personel untuk mendata kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi yang melanda kota setempat sejak akhir bulan Juni hingga awal Juli. Kepala BPBD Kota Ternate, Ferry Hamdani menyebut, terdapat 17 kelurahan dari 5 kecamatan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Infrastruktur yang rusak diantaranya talut dan dinding penahan tanah yang ambruk di 13 kelurahan, namun di rumah warga rusak sedang yang tersebar di 5 kelurahan. 2 bangunan kos, 1 bangunan pagar sekolah dan bangunan pagar di kantor DPR di Kota Ternate roboh. Bencana tersebut juga menyebabkan Badan Jalan Nasional sepanjang 25 meter di perbatasan Kelurahan Kalumata dengan Kelurahan Ngade di Kecamatan Ternate, Selatan longsor. Kejadian itu menyebabkan terjadi bencana banjir dan longsor di kurang lebih sekitar 17 kelurahan meliputi 5 kecamatan yang ada di Kota Ternate. Teman-teman dari BPBD juga diterjunkan untuk melakukan pendataan update terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi. BPBD Kota Ternate mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi karena sesuai dengan edaran dari BMKG setempat, bencana alam masih akan terjadi hingga 1 pekan ke depan. Pengadilan Negeri Serang kelas 1A menjatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan JPU kepada 8 terdakwa kasus pabrik pil PCC di Kota Serang, Banten. Kejari Serang hingga saat ini masih mempertimbangkan pengajuan banding. 5 bahwa terdakwa tersebut terdakwa Pengadilan Negeri Serang kelas 1A Jumat malam menggelar sidang vonis terhadap 8 terdakwa terkait dengan kasus laboratorium rahasia, produksi dan peredaran narkotika jenis paracetamol, kafein dan karisoprodol atau PCC yang diproduksi di sebuah rumah mewah di Kelurahan Lialang, Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Sidang dibacakan langsung Hakim Ketua Pengadilan Negeri Serang kelas 1A Boni Daniel yang menjatuhkan vonis lebih ringan kepada 8 terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa Jafar, Abdul Wahid, dan Hapas dijatuhi vonis hukuman seumur hidup, sementara terdakwa Burhanuddin Acu dan Muhammad Lutfi menantu terdakwa utama Beni Setiawan divonis hukuman 20 tahun penjara, dengan masing-masing diwajibkan membayar denda 10 miliar rupiah atau subsidi 2 tahun kurungan. Sebelumnya, kelima terdakwa dituntut jaksa penuntut umum dengan tuntutan hukuman mati. Vonis lebih ringan juga dijatuhkan PN Serang kelas 1A kepada Reni Maria dan Andre, istri dan anak dari Beni Setiawan, selaku terdakwa utama yang hanya dijatuhi hukuman masing-masing 17 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah, di mana sebelumnya jaksa menuntut Reni dengan pidana seumur hidup dan terdakwa Andre dengan tuntutan 20 tahun penjara berikut denda 1 miliar rupiah. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Jafar bin Sumitra alias Jafar tersebut di atas terbukti secara sah diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemumpakan jahat untuk secara tanpa hak dalam hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika berumah satu dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sejumlah 10 miliar rupiah. Menyikapi hal ini, Kejaksaan Negeri Serang menyatakan sikapnya untuk mengajukan banding atas vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim dalam waktu 7 hari ke depan. Sudah menjadi keputusan dari majelis hakim dan apapun itu kita masih punya kesempatan untuk melakukan upaya hukum, dan tentunya karena tuntutan yang kami bacakan tidak sesuai dengan keputusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim, tentu kita akan melakukan upaya hukum banding. Sementara itu, 2 terdakwa lain yang merupakan terdakwa utama pada kasus pengungkapan produksi dan peredaran narkotika dengan barang bukti jutaan pil PCC dengan terdakwa Beni Setiawan dan Faisal akan digelar pada pekan depan.
Polisi menangkap sepasang kekasih sindikat spesialis kasus pencurian kacamata di sebuah optik dalam mal di Jakarta Pusat. Dalam aksi pencurian, kedua pelaku terekam CCTV. Inilah video aksi pencurian sepasang kekasih di sejumlah toko optik kacamata di dalam pusat perbelanjaan di Jakarta. Modusnya, kedua pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Satu pelaku laki-laki bertugas mengalihkan perhatian karyawan, sementara pelaku wanita sebagai eksekutor mencuri kacamata dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah dilakukan pengecekan CCTV, pemilik toko melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Hasilnya dua pelaku yang berinisial TDA dan HS diamankan di kediamannya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat oleh tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sempat mengelak bahkan berdebat dengan petugas, namun akhirnya kedua pelaku mengakui perbuatannya dan langsung digelandang ke Polda Metro Jaya. Ngapain kau lihat ini? Lihat sudah. Inilah kira-kira deskripsi saat sindikat ini melakukan aksinya. Satu orang berperan mengalihkan perhatian dari petugas toko kacamata. Satu orang lainnya berperan untuk mencuri kacamata dan memasukkan ke dalam tas yang mereka bawa. Ya, di 3 TKP. Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 Thomas Trikasih Lembong dituntut 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Jaksa penuntut umum meyakini Tom Lembong bersalah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menilai Tom Lembong terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Selain tuntutan pidana penjara 7 tahun, Jaksa Agung juga menuntut pidana denda kepada terdakwa Tom Lembong sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tom disebut jaksa penuntut umum menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 pihak luar yang mayoritas berstatus terdakwa tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Pertimbangan memberatkan dalam kasus ini yakni Tom Lembong dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara pertimbangan meringankan dalam kasus ini, Tom Lembong belum pernah dihukum. Tom diberikan kesempatan untuk membela diri pada persidangan berikutnya. 98 laporan tersebut dan bahkan juga angka-angka e-commerce itu. Diterpa isu jika istrinya meminta fasilitas negara untuk perjalanan ke beberapa negara Eropa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada hari Jumat. Sementara di waktu terpisah, KPK mengaku telah menerima dokumen pendukung sebagai klarifikasi di tengah isu yang beredar. Kehadiran Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Gedung Merah Putih KPK ini guna mengklarifikasi isu yang beredar jika istrinya meminta fasilitas negara untuk perjalanan ke beberapa negara Eropa. Dengan membawa dokumen pendukung, Maman yang diterima oleh salah satu deputi KPK tersebut menyebut perjalanan istrinya bersama rombongan ke 7 negara di Eropa merupakan rangkaian dari misi kebudayaan dengan menggunakan uang pribadi. Polemik tersebut mencuat setelah beredarnya di media sosial surat elektronik dengan kop surat Kementerian UMKM yang ditujukan kepada 7 KBRI. Terkait surat tersebut, Maman mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya surat tersebut. Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP, mengikuti pertandingan misi budaya, acara rutin yang dilakukan oleh sekolah lab school. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket
langsung dari rekening pribadi istri saya. Itu satu. Yang kedua, uang Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut membenarkan dokumen yang dibawa oleh Maman telah diterima oleh Deputi Informasi dan Data dan akan dipelajari lebih lanjut. Budi memperingatkan penyelenggara negara agar menghindari potensi gratifikasi dan konflik kepentingan dari setiap tindakan yang diambil. Terkait dengan isu yang ramai diperbincangkan di media, tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut. Dan di sini kami juga mengingatkan secara umum sebagai seorang penyelenggara negara ya, siapapun tentu kita juga harus selalu berhati-hati terkait dengan potensi gratifikasi ataupun konflik kepentingan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman kemudian meminta masyarakat untuk menyudahi polemik seputar keluarganya. Maman juga mengaku kedatangannya ke KPK juga untuk bela korban istri. Laporan Paulus Sebastian Iskandar, Jakarta, Garuda TV. Terkait mengenai isu ini. Makasih ya. Komisi 1 DPR RI melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Indonesia. Informasinya usai jeda, tetaplah di Laporan 8 Siang Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Otomotive, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Nah, udah yuk nontonnya. Jalan-jalan ke salah satu surga, yaitu Pulau Payung. Yuk, ikuti perjalanan gue dari dulu ya. Liburan penuh cerita bersama keluarga di Indonesia aja. Get it back to Wissa, and then that's what's got it. Kick and Rush, setiap hari Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Mesin tidak hanya butuh tenaga, tapi juga perlindungan. Berapa pertandingan antara normal hemat? Dengan perawatan rutin dan bahan bakar berstandar tinggi, kinerja mobil dan motor akan tetap prima sepanjang perjalanan. Otomotive, Sabtu 5 Juli pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama kami di Laporan 8 Siang. Komisi 1 DPR RI melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Indonesia hari ini. Terlihat di hari pertama ini sejumlah calon dubes hadir dalam rangkaian fit and proper test tersebut. Komisi 1 DPR RI melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Indonesia secara tertutup di hari Sabtu ini. Sejumlah calon dubes hadir di Komplek Parlemen namun masih bungkam terkait pelaksanaan tes hari ini. Untuk pagi ini sudah ada sekitar 6 calon dubes yang akan menjalani serangkaian fit and proper test bersama Komisi 1 DPR RI. Beberapa posisi strategis dubes di negara-negara tertentu rencananya akan diisi oleh para calon dubes hari ini seperti posisi strategis di PBB New York dan Jenewa hingga Amerika Serikat. Fit and proper test ini sendiri akan dilangsungkan selama 2 hari, yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua.
Mungkin seperti yang sudah diketahui, ya setelah persetujuan dari pimpinan DPR RI dan juga setelah konsultasi dengan pimpinan komisi dan seluruh fraksi yang ada di Komisi 1 DPR RI, kami semua sepakat untuk menjalankan fit and proper test calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat. Saya rasa teman-teman sudah melihat daftar list 24 negara sahabat yang kita akan fit and proper test hari ini. Kira-kira rencana mekanisme jalannya rapat dibagi 4 sesi. Satu sesi nanti kira-kira ada 6 calon duta besar. Dimulai pagi ini jam 10. Untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan nanti siang sampai sore, dan dilanjutkan besok 2 sesi lagi. Komisi 1 DPR RI melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Indonesia hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya fit and proper test tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Rofi Jamil di gedung DPR RI. Ya Rofi, bagaimana jalannya fit and proper test terhadap 24 calon dubes hari ini? Ya, selamat siang Hayomi dan juga pemirsa Garuda TV mengenai pelaksanaan fit and proper test untuk calon duta besar Republik Indonesia di beberapa negara sahabat dan juga perwakilan di PBB, baik itu kantor Jenewa maupun kantor New York, sudah dilaksanakan sejak pagi hari ini hingga hari esok. Yang mana pelaksanaannya memang dilaksanakan setelah surpres atau surat presiden dikirimkan kepada Ketua atau pimpinan DPR RI yang selanjutnya untuk fit and proper test dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI. Yang mana untuk pelaksanaan sendiri selama 2 hari, hari Sabtu hingga hari Minggu, dan pada setiap harinya terdapat 2 sesi. Yang mana untuk sesi pagi dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13. Dan dilanjutkan pada sesi kedua dari mulai pukul 14 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan begitupun di hari kedua dengan agenda atau jadwal yang sama. Yang mana Hayomi dan juga pemirsa, dalam satu sesinya dari 24 kandidat atau calon duta besar. Sehingga dibagi menjadi 4, dalam setiap sesi terdapat 6 calon yang dilakukan uji kelayakan dan juga uji ketepatan oleh Komisi 1 DPR RI untuk selanjutnya bisa memimpin sebagai duta besar baik di negara-negara sahabat maupun di sebagai perwakilan Indonesia di PBB. Selain daripada itu, Hayomi dan juga pemirsa, untuk di pagi hari ini sendiri terdapat 6 calon duta besar yang diuji kelayakan dan ketepatannya oleh Komisi 1, yang mana untuk 6 negara ataupun yang diuji yakni calon duta besar untuk Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat sendiri ini sudah kosong sejak 2023, sehingga ini menjadi sorotan juga, begitupun di tengah perang antara Amerika dan juga Iran, begitupun Iran dengan Israel, sehingga posisi ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat. Yang mana dari informasi yang telah beredar untuk calon duta besar yang akan mengisi posisi atau menjadi duta besar di Amerika Serikat sendiri, yakni ada Dwi Suryo Indroyono Susilo yang merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Begitupun untuk negara-negara lainnya dan juga untuk perwakilan Indonesia di PBB, yang mana dari 12 KBRI yang kosong untuk posisi duta besarnya setelah tentunya di hari ini akan diuji, begitupun untuk calon duta besar yang akan mengisi posisi di KBRI yang sebentar lagi atau dalam waktu dekat akan berakhir masa jabatannya. Sementara itu, Hayomi. Terima kasih Rofi Jamil atas laporannya. Kita tunggu update selanjutnya terkait agenda fit and proper test calon dubes ini ya. Selamat bertugas kembali, Rofi. Asosiasi Finansial Teknologi (AFTEK) menyelenggarakan Forum Ekonomi dan Keuangan Digital di Jakarta. Kegiatan ini berfokus pada optimalisasi ekosistem digital dan inklusi keuangan untuk meningkatkan daya saing sektor real guna mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.
Forum Ekonomi dan Keuangan Digital ini sendiri menjadi sebuah platform dialog bagi berbagai pemangku kepentingan sekaligus menandai peluncuran program strategis Avtek Digital X Real Sector Launchpad. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara sektor digital dan sektor real prioritas di Indonesia. Kegiatan yang dihadiri oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Ketua Dewan Pengawas Avtek Arsyad Rashid, Ketua Umum Avtek Pandu Syahrir, dan 50 pengurus asosiasi yang berlangsung di Gedung Auditorium Plaza Mandiri Jakarta pada Jumat kemarin. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Rahmat Pambudi menyatakan, dalam perjalanan menuju Indonesia Emas dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi, dibutuhkannya peran mitra strategis seperti Asosiasi Finansial Teknologi. Dewan Pengawas Avtek Arsyad Rashid menyoroti bahwa peluncuran Digital and Real Sector Launchpad ini merepresentasikan komitmen untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 hingga 2029 melalui peningkatan produktivitas sektor real. Arsyad juga menekankan bahwa keberlanjutan upaya ini bergantung pada kolaborasi dan gotong royong. Indonesia Emas menuju pertumbuhan ekonomi 5, 6, 7, 8, maka kita membutuhkan mitra-mitra strategis kita. Dan salah satu mitra strategis yang penting adalah Asosiasi Finansial Teknologi. Saya sampaikan tadi bahwa Asosiasi Finansial Teknologi bukan hanya jembatan emas untuk mengintegrasikan sektor real kita, membuat pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tapi Avtek juga saya harapkan bisa menjadi jembatan emas bagi antar generasi. Senada dengan hal itu, Ketua Umum Avtek Pandu Syahrir menjelaskan bahwa Digital Real Sector Launchpad adalah inisiatif kolaboratif yang bertujuan untuk menjembatani ekosistem digital dan menyebut kolaborasi antar sektor ini menganggap sangat krusial mengingat Bappenas bertanggung jawab atas perencanaan jangka panjang, sementara Avtek akan berfokus pada eksekusi. Ini pun kita launching, yaitu yang kita sebut Digital Real Sector Launchpad sebagai inisiatif kolaboratif untuk menjembatani ekosistem digital. Ini penting karena dari sisi Bappenas, long term planning. Dari sisi kita, eksekusi. Jadi fokus kita eksekusi, tapi kita harus tahu eksekusi mau kemana nih. Kita memerlukan Bappenas untuk bilang, arah ke depan seperti ini. This is your North Star lah bahasa kasarnya. Yuk kita lakukan. Jadi yang kita sekarang lakukan, kita melakukan identifikasi masalah tadi saya sudah sebut. Peningkatan transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Laporan Edo Yoga, Adam Irhas, Jakarta, Garuda TV. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau kesiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Pantai Sipelot, Kabupaten Malang, Jumat kemarin. Program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas serta memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau kesiapan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Pantai Sipelot, Kecamatan Tirto Yudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk mengubah wajah desa pesisir menjadi lebih produktif dan terintegrasi sehingga mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing. Sakti Wahyu Trenggono menyatakan program ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi Kampung Nelayan Merah Putih, menekankan pada fasilitas produksi yang dapat menunjang aktivitas ekonomi para nelayan, mencakup berbagai infrastruktur penunjang yang dibutuhkan agar nelayan bisa lebih produktif dan mandiri. Menteri Sakti Trenggono juga menambahkan, di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Puji Harjo ini nantinya terdapat berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas nelayan mulai dari cold storage hingga SPBU untuk nelayan. Cold storage, pabrik es, kemudian tambatan perahu. Tambatan perahu itu kayak dermaga. Kemudian SPBU untuk
solarnya, SPBM-nya nelayan. Ada nanti tempat-tempat kulineri yang akan kita lihat. Jadi nanti kita lihat supaya ada pasar ikan lah ya. Pasar ikan tapi bersih. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan terciptanya pusat-pusat produksi perikanan yang mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperkuat sektor perikanan nasional, dan secara bertahap memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Siap, izin Mas, mulai sini 1, 2. Jakarta Fair Kemayoran menjadi destinasi favorit untuk masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sambil berbelanja. Informasi yang sejenak tetaplah di Laporan 8 Garuda TV. Menilai soal hukuman mati para koruptor. Bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Hai guys, selamat datang di vlog gue hari ini. Udah yuk nontonnya. Jalan-jalan ke salah satu surga, yaitu Pulau Payung. Yuk ikuti perjalanan gue dari dulu ya. Liburan penuh cerita bersama keluarga di Indonesia aja. Memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 2 siang, hanya di Garuda TV. Mesin tidak hanya butuh tenaga, tapi juga perlindungan. Berapa pertandingan antara normal hemat? Dengan perawatan rutin dan bahan bakar berstandar tinggi, kinerja mobil dan motor akan tetap prima sepanjang perjalanan. Otomotive, Sabtu 5 Juli pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV. Pemirsa, antusiasme pengunjung Jakarta Fair 2025 terus meningkat dari hari ke hari, salah satunya terlihat di booth Garuda TV yang hadir dengan berbagai kegiatan interaktif. Jakarta Fair kembali hadir meriah di Jexpo Kemayoran dan Garuda TV tak ketinggalan turut memeriahkan perhelatan tahunan tersebut. Melalui booth khusus yang dihadirkan selama event berlangsung, Garuda TV menawarkan berbagai aktivitas menarik untuk para pengunjung. Di antaranya adalah ajang Anchor Hunt, lomba video A Day in My Life, hingga kesempatan walk-in interview untuk bergabung menjadi bagian dari Garuda TV. Tak hanya itu, pengunjung juga berpeluang memenangkan hadiah jutaan rupiah dari berbagai lomba yang digelar. Bagi yang ingin berkeinginan menjadi anchor televisi, Garuda TV membuka pendaftaran Anchor Hunt yang dapat dilakukan langsung di booth Garuda TV melalui formulir atau pemindaian QR Code yang telah disediakan. Selanjutnya peserta akan mendapatkan nomor antrian dan dipersilahkan memilih naskah untuk dibawakan saat proses taping selama 1 menit. Video yang telah direkam akan diseleksi oleh tim Garuda TV dan setiap minggunya akan dipilih peserta terbaik yang berhak mendapatkan hadiah jutaan rupiah serta kesempatan menjadi news anchor Garuda TV. Booth TV akan hadir selama Jakarta Fair berlangsung, mulai dari 19 Juni hingga 13 Juli. Sebagai informasi, harga tiket masuk Jakarta Fair Kemayoran 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tiket dijual secara offline maupun online melalui website resmi Jakarta Fair.
Pemirsa, Jakarta Fair masih berlangsung meriah di G-Expo Kemayoran, Jakarta Utara, dan Garuda TV turut memeriahkan acara tahunan ini dengan menghadirkan booth spesial yang dipadati pengunjung. Sejumlah kegiatan seru seperti Anchor Hunt, lomba video A Day in My Life, hingga walk-in interview dihadirkan dan menjadi daya tarik tersendiri di tengah ribuan stand lainnya. Dan untuk mengetahui suasana dan antusiasme pengunjung, kita sudah terhubung dengan reporter spesial dari peserta Anchor Hunt yang akan melaporkan dari lokasi. Ya, Hamdi, bagaimana suasana Jakarta Fair saat ini? Ya, selamat siang Hayomi dan juga pemirsa. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2025, nanti Garuda TV akan berulang tahun yang kedua. Beragam program spesial disiapkan, di antaranya memberi penghargaan bagi local heroes dari beragam profesi hingga mengajak sejumlah menteri untuk hadir bersiaran sebagai presenter berita. Dalam rangkaian HUT tersebut, Garuda TV terus melakukan sejumlah aktivitas, menyapa sejumlah kampus di tanah air dan juga membuka booth di acara Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang digelar selama 1 bulan ini di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Di sini para pengunjung bisa merasakan menjadi reporter berita yang sedang bersiaran langsung di hadapan Anda seperti saya saat ini. Wahadihi yal akhbar minni wa kadzalika zambilati Niken. Selamat siang Hamdi, selamat siang Hayomi dan juga pemirsa. Ada saya di sini, Hamdi dan juga Karika. Nah, Hamdi itu tadi bahasa Arab ya? Iya betul Kak, itu bahasa Arab. Oke, berarti Hamdi dari Universitas Negeri Jakarta. Betul, dari Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik Hayomi dan juga pemirsa, Hamdi ini adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta jurusan Bahasa Arab, yang mana ini menjadi bukti nyata dari Garuda TV untuk bisa menarik para mahasiswa yang ada di Indonesia dari beragam jurusan untuk bisa menjadi news anchor yang ada di Garuda TV. Dan seperti di belakang kita di sini ada Anchor Hunt atau booth Garuda TV yang ada di Pekan Raya Jakarta hingga tanggal 13 Juli nanti. Ini menghadirkan sejumlah aktivitas ataupun kegiatan seperti perlombaan anchoran yang saat ini Hamdi sedang laksanakan ya. Dan nantinya juga akan ada Indonesia Punya Kamu. Ini akan ada di 8 kota lainnya dan juga turut dihadiri dengan narasumber terbaik, betul Karika. Nantinya juga akan menjadi sebagai news anchor atau bisa menjadi kesempatan bagian menjadi news anchor Garuda TV gitu. Dan kita tanyakan langsung sama Karika, ini presenter Garuda TV, kalau misalkan nantinya akan ada di 8 kota lainnya juga ya Karika ya. Di mana aja sih Karika? Jadi saya mau kasih tahu dulu nih ya, sebagai koordinator presenter, Garuda TV ini serius untuk mencari calon-calon presenter baru untuk Garuda TV, begitu. Makanya kita adakan audisi Anchor Hunt di sini. Dan buat Anda yang saat ini sedang menyaksikan live saat ini, Anda yang mau niat nih untuk ke PRJ, bisa datang ke booth kita di Pusat Niaga dari Gate 9 masuknya. Kalian bisa membawa CV dan mengenakan pakaian terbaik. Bisa seperti Mas Hamdi mencoba audisi. Jadi nanti setelah audisi kita akan seleksi, lalu kemudian akan kita bawa ke studio Garuda TV untuk casting. Lalu kemudian akan bergabung bersama dengan Garuda TV menjadi jurnalis Garuda TV. Dan selain itu, tidak hanya di Jakarta, benar banget kata Niken tadi bahwa kita ini audisi hanya ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi di beberapa kota. Iya, seperti di Bogor, lalu kemudian di Semarang, Malang, Samarinda, Lombok, Bali. Jadi buat Anda yang berada di kota yang saya sebutkan, bersiaplah untuk menjadi the next presenter Garuda TV. Hayomi dan juga pemirsa, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Hayomi. Terima kasih banyak Rika, Niken, dan juga Hamdi. Tadi kalau beruntung sampai bertemu di Garuda TV ya. Selamat menikmati akhir pekan di PRJ dan selamat kembali bertugas. Ya, tak terasa pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran sebentar lagi akan segera berakhir. Namun antusiasme pengunjung semakin membludak karena masih dalam suasana liburan sekolah, yang dimana event tahunan ini tetap menjadi destinasi favorit untuk masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sambil berbelanja dan menikmati banyaknya promo menarik.
Jakarta Fair Kemayoran telah menjadi magnet bagi warga Jakarta maupun warga dari luar Jakarta. Event tahunan ini selalu ditunggu oleh pengunjung yang ingin menikmati suasana romantisme masa kecilnya, sekaligus berlibur dan berbelanja bersama keluarga. Tidak terasa, sebentar lagi penyelenggaraan Jakarta Fair akan berakhir. Namun, antusiasme dari pengunjung semakin ramai. Ya, selain masih dalam momen liburan sekolah, di akhir pengunjung Jakarta Fair 2025 ini, panitia semakin memanjakan pengunjung dengan menampilkan berbagai macam acara. Salah satu spot yang wajib dikunjungi di Jakarta Fair yakni di area Gambir Expo. Untuk menuju ke sana, Anda tak perlu khawatir kelelahan karena pengunjung dapat menggunakan kereta warawiri dengan harga tiketnya mulai dari 15.000 saja. Para pengunjung dapat menjelajahi Jakarta Fair di Gambir G Expo. Tidak hanya itu, di sini juga banyak beragam tenan brand yang menawarkan banyak promo diskon yang menarik, mulai dari fashion baju anak-anak dan dewasa, sepatu, aksesoris dan tas dengan merek lokal tak kalah ramai diserbu pembeli karena promonya tak tanggung-tanggung. Diskonnya bisa sampai 70% loh. Tidak hanya itu, bagi Anda yang hendak membawa anak-anak, di sini juga tersedia berbagai wahana permainan anak yang seru seperti biang lala, sama pesawat, magic bag, kora-kora, ontang-anting, dan masih banyak wahana lainnya yang dapat dinikmati untuk liburan Anda bersama keluarga semakin menyenangkan. Di sebelah wahana permainan ada destinasi menarik nih, area Danau Gambir Expo. Ada city light yang menjadi spot foto Instagramable di malam hari. Lampu-lampu cantik berbentuk hiasan hewan dan angin yang menghiasi sekitar danau menyuguhkan suasana sejuk yang banyak dinikmati dan dimanfaatkan pengunjung bersama keluarga. Di sisi lain, keberhasilan tenan di Jakarta Fair 2025 ini diakui oleh salah satu pengelola tenan brand tas lokal, Marcel, yang mengaku terkejut dengan tingginya traffic keuntungannya serta respon positif dari pengunjung di event Jakarta Fair ini. Secara prinsipal ini perdananya kita masuk di event PRJ. Kita lagi baca traffic sih. Kebetulan memang di perdananya kita ini cukup baik trafficnya yang kita dapat. Customer cukup ramai yang tahu soal brand kita juga karena kita lokal brand pertama yang cukup bisa bersaing di dunia fashion woman bags ini kebetulan. Oke sih, oke banget malah. Karena dibanding kompetitor yang udah ada, kalau kita bandingin ya, traffic yang kita terima tuh lebih bagus sih dibanding kompetitor. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Jakarta Fair tanpa mencoba beragam menu khas Betawi, tepatnya di area Kampung Betawi. Pengunjung dapat menikmati kuliner Betawi seperti kerak telur, laksa, soto Betawi, dan dodol dengan rasa otentik asli Betawi juga bisa Anda cicipi. Jangan lewatkan keseruannya. Ayo ke Jakarta Fair sebelum 13 Juli 2025 dengan jam buka Senin hingga Kamis pukul 15 hingga 22.30 waktu Indonesia Barat, Jumat 15.30 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu Minggu pukul 10 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari antrean panjang saat pembelian tiket, pengunjung disarankan untuk membeli tiket secara online melalui situs resmi di www.jakartafair.co.id. Laporan Normalita Anwar, Dava Shalevi, Jakarta, Garuda TV. Bagian dari rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-79, pihak Kepolisian Republik Indonesia menggelar pagelaran wayang kulit di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta dengan mengangkat lakon Amarta Binangun. Pagelaran ini menunjukkan kepedulian Polri dalam melestarikan nilai budaya bangsa. Pertunjukan wayang kulit yang bertajuk Amarta Binangun ini digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat malam. Acara ini juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79. Pertunjukan wayang ini menjadi wujud kepedulian Polri dalam melestarikan budaya bangsa, sekaligus upaya untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Lakon Amarta Binangun diambil sebagai tema pertunjukan wayang kulit karena syarat akan makna filosofis, yaitu kisah tentang perjuangan Pandawa dalam membangun negeri yang tertib, subur dan damai, sejalan dengan semangat pelayanan publik yang dilakukan Polri.
kegiatan ini adalah untuk kepedulian Polri dalam melestarikan nilai-nilai budaya, khususnya adalah seni budaya wayang kulit. Tentu ini perlu dilestarikan, selain itu juga menjadi edukasi kepada anak cucu bangsa kita nanti seterusnya, di mana nilai-nilai budaya merupakan semua budaya ya di seluruh Nusantara. Ini adalah merupakan karakter bangsa Indonesia dan perlu dilestarikan. Lakon atau tema wayang kulit hari ini adalah dengan tema Amarta Binangun, dengan hikmah cerita di mana poin presisi untuk masyarakat seperti halnya negara Amarta yang gemah limpah Jinawi, Karta Tatara Harja, di mana subur makmur, teratur, tertib dan penuh kedamaian, serta memiliki ketahanan pangan yang berlimpah. Sebanyak 2.795 peserta hadir dalam acara ini, termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, para pejabat utama Mabes Polri, jajaran Ibu Bayangkari, perwakilan pimpinan TNI, unsur kejaksaan, ratusan anggota komunitas seni wayang dari berbagai daerah, serta tamu-tamu penting lainnya dan undangan umum yang turut memeriahkan acara. Laporan Muhammad Kolbi, Fauzi Irawan, Jakarta, Garuda TV. Informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu, pukul 2 siang dan pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Allah, aku udah bagus. Saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Jokowi. Diam! Anda juga diam! Oke, diam. Tenang dulu di sini. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Masih di Laporan 8 Siang, pemirsa, turnamen pramusim sepak bola Piala Presiden 2025 akan bergulir mulai 6 Juli mendatang. Total hadiah turnamen tahun ini yang diikuti 6 tim dari dalam dan luar negeri ini sebesar 11,5 miliar tanpa menggunakan dana negara.
Piala Presiden 2025, turnamen pramusim sepak bola paling bergengsi di Indonesia akan bergulir mulai 6 Juli. 4 tim sepak bola dalam negeri yakni Liga Indonesia All-Star, Arema FC, Persib Bandung dan Dewa United, serta 2 tim luar negeri Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand akan bertarung di 2 kota, Jakarta dan Bandung. Ke-6 tim akan memperebutkan total hadiah sebesar 11,5 miliar tanpa menggunakan dana negara. Juara pertama akan mengantongi 5,5 miliar rupiah, runner-up 3 miliar rupiah, posisi ketiga 2 miliar rupiah, dan peringkat keempat 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, 2 tim terakhir juga mendapatkan hadiah hiburan masing-masing 200 juta rupiah dan 100 juta rupiah. Bagus loh, hadiahnya naik terus, ya kan? Sponsornya banyak, dia audit PwC, kemudian juga kita kasih tempat sama Pak Arya nih buat UMKM gratis supaya happy. Untuk pertama kali ada 2 klub dari Thailand dan Inggris yang datang, jadi saya pikir bagus sekali. Jadi ini menurut saya ada peningkatan dibanding tahun lalu. Sementara tiket pertandingan dibanderol mulai Rp50.000 sebagai bagian dari konsep pesta rakyat. Jadwal pertandingan perdana Persib Bandung melawan Port FC akan digelar pada Minggu 6 Juli pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Sijalak Harupat, Jawa Barat. Laporan Arkan Yasin Daifullah, Jakarta, Garuda TV. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 tak hanya menyuguhkan pertandingan sepak bola bergengsi, namun Piala Presiden 2025 juga menjadi wadah pesta rakyat dengan berbagai kejutan bagi penonton dan UMKM lokal. Ketua Steering Komite Piala Presiden yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menjanjikan hadiah rumah bagi UMKM dan supporter terbaik dengan syarat berasal dari kalangan berpenghasilan rendah. Marwarar menegaskan upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi rakyat. Piala Presiden 2025 diharapkan tak hanya melahirkan juara lapangan, namun juga menumbuhkan kebanggaan rakyat terhadap sepak bola nasional. Maskapai penerbangan Susi Air membuka rute penerbangan perdana Semarang Karimun Jawa, Jawa Tengah. Rute penerbangan ini diharapkan mampu mendukung konektivitas antar daerah dan menambah geliat pariwisata Karimun Jawa yang merupakan salah satu destinasi unggulan Jawa Tengah. Saat ini berkunjung ke Karimun Jawa, Jawa Tengah bisa ditempuh melalui jalur udara. Setelah rute penerbangan Semarang Karimun Jawa dibuka dengan maskapai Susi Air mulai Jumat 4 Juli 2025. Penerbangan perdana dengan pesawat Cessna 208 Grand Caravan berkapasitas 12 tempat duduk ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama CEO Susi Air Susi Pujastuti di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Gubernur Ahmad Lutfi menyebut dibukanya rute penerbangan Semarang Karimun Jawa ini menjadi momentum untuk mendukung konektivitas antara daerah, menggeliatkan perekonomian serta pariwisata Karimun Jawa yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih bahwa penerbangan pertama ini sebagai momentum untuk menumbuh kembangkan kembali ekonomi baru, baik itu terorisme, kemudian investasi, maupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya. Sementara itu, menurut Susi Pujastuti, pembukaan rute ini diharapkan mampu memudahkan akses masyarakat menempuh perjalanan ke daerah yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama karena menggunakan kapal laut. Semoga Susi Air bisa terus membuka isolasi wilayah-wilayah pulau terluar, bukan hanya di luar Pulau Jawa, tapi di dalam Pulau Jawa. Karena selama ini banyak yang tidak tahu bahwa daerah-daerah di dalam Pulau Jawa konektivitasnya itu masih 4, 5, 6, bahkan sampai 8 jam. Kadang bukan karena jaraknya, tapi karena trafik, karena apa? Nah, dengan adanya solusi breakthrough transportation ini dengan udara itu akan mempercepat, seperti ke Karimun 1 jam,
Kalau pakai kapal laut 8 jam, mungkin 10 jam. Karena ada pesawat, ayolah mumpung nanti penerbangan kan lebih cepat, lebih enak, lebih nyaman daripada pakai kapal, katanya menakutkan. Jika selama ini rute Semarang Karimun Jawa menggunakan kapal laut membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan, maka dengan jalur udara perjalanan bisa ditempuh kurang dari 1 jam. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan untuk melakukan pengembangan bandara perintis lain seperti di wilayah Kabupaten Blora, Purworejo, Cilacap, dan Purbalingga yang dipersiapkan untuk memperluas konektivitas antar daerah. Laporan Tim Liputan Semarang, Jawa Tengah, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hayomi Rinjani, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.